Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah komunitas yang memiliki visi terus-menerus mempersiapkan generasi terang yang siap dimanapun Tuhan tempatkan. Karena itu, fokus Goal Sisi adalah pemuridan, menanamkan nilai-nilai hidup yang sesuai firman Tuhan, agar jemaat siap menjadi terang Tuhan, baik di keluarga, di kampus, di marketplace, dan di masyarakat. Melalui Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Spot, Mesbah Keluarga, Pendalaman Alkitab, Fellowship, dan WBI. Semuanya dirancang untuk membentuk karakter dan kompetensi rohani generasi terang. Setiap bakat, talenta, dan waktu adalah berkat sekaligus tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mari gunakan semuanya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat di mana kita diutus. Mari bergabung di Goal Sisi. Bersama-sama kita menjadi generasi terang dan menjadi saksi dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Nama Tuhan Shalom. Sekali lagi Shalom Goal Sisi. Yang bersuka cita sepanjang minggu ini boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Haleluya. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh baik, amin. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala penyertaan-Mu kepada hidup kami. Terima kasih Engkau sudah menjadi Allah kami yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Tak pernah Engkau meninggalkan kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, sebagai respon kebaikan-Mu, kami sangat rindu untuk menyembah Engkau. Kami datang di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk mempersembahkan hidup kami sebagai penyembahan yang terbaik bagi-Mu. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Bapa. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk Allah yang setia dalam kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, akui di hadapan-Nya bahwa Dia Allah yang setia. Dengan segenap hati, sama-sama nyatakan pujian. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan kubalas segala kebaikan? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya.
Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Mari jemaat Tuhan, Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, mari angkat tangan-Mu di hadapan-Nya. Sama-sama kita menyatakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
bersyukur padamu, kami bersyukur. kebaikan-Mu selalu nyata. Bersyukur Tuhan, Berterima kasih tak pernah padamu, Kau tinggalkanku, tak pernah Kau biarkanku jalan sendirian. sendiri. Tangan-Mu menopangku Sepanjang hidupku, selama hidupku. tak pernah ditinggalkan. Tak pernah Kau biarkanku, Tuhan, selalu Kau pegang hidupku. terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, perlahan-lahan kita bangkit berdiri. Sebab kami mencintai hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu yang tak terbatas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Selamanya Tuhan. Selamanya ku cintai tempat kejaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Sambil mengangkat tanganmu di hadapannya. Selamanya, selamanya Ku cintai tempat kejaman-Mu. tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan. Selamanya ku Kagumi kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Hanya cuma Tuhan saja yang nyatakan pujian ini. Selamanya, selamanya, kasih-Mu Tuhan. Takkan pernah Kau ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya, selamanya ku cintai. Ini setiap anak-anak-Mu Tuhan. tempat kediaman-Mu Tuhan. Selamanya Tuhan, kami mau kagum akan segala perbuatan-Mu, Selamanya ku kagum akan
kasih-Mu tiada batasnya. Kau takkan pernah Ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama nyatakan selamanya. Selamanya ku cintai tempat kejaman-Mu, tempat kejaman-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Kau takkan pernah Ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. selamanya, Selamanya ku cintai tempat kejaman, tempat kejaman-Mu Tuhan. Selamanya ku kagumi kasih-Mu tiada batasnya. Kau takkan pernah Ku ingkari kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih-Mu selalu ada untukku. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kasih-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap bersorak sama-sama katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersuka cita bagi nama Yesus kita. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilannya untuk menggenapi. Sama-sama katakan Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Come on, posisi Umat mati nyatakan kemuliaan-Nya. Umat mati nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berlutut, semua lidah Yesus Tuhan. Dialah Tuhan, Raja segala raja. serukan Dialah Raja. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Yesus, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan panggilan-Nya untuk Mari angkat tanganmu katakan sekarang untuk berdiri bagi
yang lebih dari pemenang. One, two, three, let's go. Nyatakan kemuliaan-Nya, ku kan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berdiri, semua lidah Yesus Tuhan, Allah Tuhan, Raja segala raja. Serukan jalan Raja. Ini waktunya kita mau berdiri bagi bangsa kita, biar nama Tuhan semakin ditinggikan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan, berkuasa atas hidup kami Yesus. Mari sama-sama katakan, come on. Tuhan bangkit, nyatakan, nyatakan kemuliaan. Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Si nyatakan sampai semua lidah Yesus Tuhan, Raja segala raja. Jalan, oh, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut berdiri, semua lidah Yesus Kristus dialah Raja segala. Yang percaya serukan jalan Raja, jalan Raja. Serukan jalan Tuhan, jalan Tuhan. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Sebab Engkau Tuhan tidak tertandingi oleh siapapun itu, Tuhan Yesus. Kau sumber kekuatan kami, Mazmur kami, perlindungan kami Yesus. Mari lebih lagi kita bersuka cita bagi nama Tuhan kita. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ja gunung batu dan keselamatanku. Sama-sama katakan, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Posisi ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Sungguh kasih setiamu Tuhan Yesus tak pernah pergi dari kami. Mari dengan segenap hati sama-sama katakan, come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ja gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kau menara, oh, mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, come on. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
Tuhan tidak pernah berhenti. Kau berikan bagi setiap kami. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit bergoyang, namamu selalu ada di hati kami. Mari kita bertemukan semangat. Lord. Selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku Bagi kami Yesus takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. kasih tepuk tangan bagi dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, apakah yang diajarkan dalam pengajaran dasar GBI tentang pertobatan? Mari baca bersama jawabannya. 3, 2, 1. Dalam pengajaran dasar Gereja Bethel Indonesia, diajarkan bahwa pertobatan menyangkut 3 hal, yaitu pikiran, perasaan hati, dan kehendak seseorang. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang menjadi perlindungan kami Tuhan. Kasih-Mu selalu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di sisiku, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti Di sepanjang hidup kami Tuhan. di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan
setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kasih tepuk tangan paling dahsyat bagi nama Tuhan kita. Sama-sama nyatakan pujian ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, Namun tanganmu selalu ada bagi kami Tuhan. namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku jalan ketakutan, Kau hadir di sisiku. kau berkata, Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu terbukti di sepanjang hidup kami Tuhan. di sepanjang Untuk selamanya. ku kan Melayanimu Tuhan. melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan Seperti Engkau Yesus. sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan Yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Oh, sungguh terbukti dalam hidup kami Tuhan. sungguh Di sepanjang hidupku. sepanjang Untuk selamanya. untuk selamanya. Ku kan Melayani mengasihimu Tuhan. melayani, mengasihi. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. Tak sekalipun kau mengingkari Tuhan, sungguh kesetiaanmu terbukti di sepanjang hidup kami. di sepanjang Untuk selamanya. Ini pengakuan iman kami di hadapan-Mu Yesus. Kami mau tetap setia melayani mengasihi-Mu. Oh, tiada Tuhan seperti-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah kami yang setia. Mari jemaat Tuhan, senyum semua bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji. yang berjanji, Tak sekalipun sungguh kesetiaanmu terbukti Tuhan di sepanjang hidupku. Oh, di sepanjang hidup. untuk selamanya. Ku
Kami mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di tempat ini, bahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Kami ada di tempat ini dengan satu tujuan untuk kami bersama-sama mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Suara Tuhan yang menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Suara Tuhan yang menjadi pedoman di dalam setiap keputusan hidup kami. Bahkan kiranya suara Tuhan itu menjadi sesuatu yang kami sukai, sesuatu yang kami cintai di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-umat ketebusan-Mu, tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu, bahkan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan itu mengubahkan hidup kami, mengkalibrasi kehidupan kami supaya kami sesuai dengan kehendak Tuhan, kami sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang mau mengganggu konsentrasi kami, bersehati kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang datang dalam bentuk apapun, kami singkirkan kuasanya dari ruangan ini, dari dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Mewakili gembala dan seluruh staf penggembalaan yang ada di tempat ini, mohon maaf atas ketidaknyamanannya di dalam ruangan ini. Posisi kita yang duduk memang ruangannya seperti ini. Mungkin Tuhan menginginkan untuk kita bersiap untuk menambah jam ibadah. Ada amin, pemain musik, pelayan Tuhan. Tapi saya percaya bahwa seperti yang disampaikan oleh Pastor Ezra, bahwa di akhir zaman ini keberhasilan suatu gereja itu tidak dilihat dari jumlah, tetapi bagaimana kedalaman kita di dalam Tuhan. Apakah kita melekat kepada Tuhan? Sebab kalau sebuah bangunan itu semakin tinggi dia dibangun, itu pondasinya harus semakin dalam. Yang percaya katakan amin. Artinya setiap kita, pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita harus menjadi pribadi yang tertanam di dalam Kristus. Baik, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Tolong tampilkan slide-nya yang pertama. Ada yang tahu mobil di depan ini? Ada yang tahu? Nama mobilnya itu, ya pasti ya yang tahu ya. Nama mobilnya itu Bugatti. Dan mobil ini bisa melesat dari 0 sampai 100 km kurang dari 3 detik. Mobil ini memiliki fitur yang tercanggih, alat yang tercanggih. Dan melalui mobil ini, kalau dia dihitung ya, ada perhitungannya, nama perhitungannya PS, bukan pastor ya, tapi itu horsepower. Jadi harganya itu kurang lebih 47 miliar. Nah, kenapa saya menyampaikan hal ini? Sebab di dalam hidup ini, kalau kita perhatikan ke depan, coba kita jujur di dalam kehidupan kita. Saya menganalogikan hidup kita ini adalah mobil yang tercanggih pernah ada. Maka pertanyaannya, apakah yang paling penting dari mobil ini? Tentu kita akan punya jawaban yang masing-masing. Tetapi izinkan saya menyampaikan pada malam hari ini, yang paling penting dari mobil ini adalah bahan bakarnya. Kalau nggak ada bahan bakarnya, mobilnya nggak bisa jalan. Sekarang saya bertanya dan kita jawab jujur di dalam hati saja. Kalau kehidupan kita ini adalah makhluk yang paling mulia, apa yang kita menganggap doa itu sebagai apa di dalam kehidupan kita? Apakah kita menganggap doa itu sebagai ban serep? Nanti kalau dia bermasalah baru diganti. Nanti kalau ada masalah baru kita berdoa. Nanti kalau ada tantangan baru kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Atau dia seperti bahan bakar. Life go on. Hidup tetap jalan, saya tetap beribadah, saya tetap bisa bekerja, saya bisa melakukan segala sesuatu yang saya sukai tanpa memperdulikan apa kata firman Tuhan.
Tetapi pada malam hari ini kita akan belajar bersama. Tolong diklik saja, ini nggak berfungsi. Next slide. Pada malam hari ini kita akan belajar satu tema kebenaran firman Tuhan, kemenangan dalam peperangan rohani. Katakan sama-sama, kita baca judulnya 1, 2, 3. Kemenangan dalam peperangan rohani. Saya mengundang jemaat Tuhan dengan kasih Kristus untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca tulisan yang berwarna biru, jemaat Tuhan membaca tulisan yang berwarna kuning. Demikian selanjutnya kita akan membacanya secara bergantian. Belum connect ya? Ayatnya yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ayat yang 11, jemaat Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. 15. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 17. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19. Ayatnya yang ke-20, kita baca sama-sama 2, 3. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada malam hari ini kita akan langsung belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Latar belakang dari surat ini, kalau kita baca di surat Efesus ini, kita akan tahu bahwa surat ini bukan ditujukan karena ada masalah di kota Efesus. Tapi Paulus menyampaikan sebuah luapan sukacita, sebuah luapan kegembiraan yang Paulus sampaikan kesan akan hasil dari doa kehidupan pribadi Paulus. Dan saya percaya tulisan ini bukan hanya datang kepada jemaat yang ada di Efesus, tetapi setiap orang percaya yang hadir pada malam hari ini di ibadah Gold Sisi pada malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya mulai dari statement ini, bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya Kristen itu bukan hanya teori. Kalau orang Kristen cukup dengan aktif di gereja, apakah tidak ada kemungkinan bahwa pulang dari gereja, ada yang pulang mendapatkan berkat, ada yang pulang, panasnya itu tadi di ibadah. Itu asarnya tadi kita salam, bukan asar di sini ya. Asarnya kita salam, dia tidak senyum-senyum. Ada yang pulang dia dapatkan berkat dari ibadah yang dikerjakan. Tapi ada yang pulang, dia pulang dengan omelan. Apa contohnya? Di dalam Alkitab ada tertulis bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan,
yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Apa yang mereka lakukan? Pada hari terakhir mereka akan berseru, ini dia, teorinya bagus. Bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu. Siapa yang pernah berdoa untuk mengusir setan di tempat ini? Tolong angkat tangannya. Siapa yang pernah diusir setan? Teorinya bagus. Karena dia melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bahwa setiap kuasa kegelapan itu tunduk di bawah kaki Yesus Kristus. Dan kita memperoleh kuasa di dalamnya untuk kita pakai dalam nama Yesus. Pengakuan saja tidak cukup, harus ada ketaatan, harus ada tindakan nyata. Dan ini dia, saya pakai bahasa ini. Yesus menolak iman yang hanya teori, Kristen yang hanya teori. Karena Yesus berkata, "Enyahlah engkau hai pembuat kejahatan." Dia berdoa usir setan, dia mengadakan mujizat, dia bernubuat bukan berlubuat. Kayaknya Tuhan berfirman, kok jadi jodohku deh. Itu kan lubuat ya. Hidup Kristen bukan hanya sekedar teori, sebab ketika kita hanya berpikir kekristenan itu hanya teori, kita datang dengar firman Tuhan. Ini yang khotbah ini suaranya keras sekali. Itu tadi yang main musik terlalu ribut. Tetapi kita tidak menikmati Tuhan secara pribadi. Masalahnya bukan pada aktivitas, masalahnya ada pada relasi. Katakan sama-sama relasi. Kebanyakan kita sebagai orang Kristen yang nyaman di zona aman. Kita suka belajar, tapi kita nggak mau mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari. Siapa yang pernah disakiti sama temannya? Di keluarganya? Di tempat pekerjaannya? Nggak usah angkat tangan. Sekarang jawab, siapa yang pernah belajar mengampuni waktu disakiti? Kan kita pernah belajar mengasihi meskipun terluka. Itu bukan teori Epstein, itu di Alkitab. Siapa yang tahu bahwa bohong itu dosa? Tapi ada Pak namanya bohong putih. Bohong satu kali, bohong kecil, bohong besar. Tetapi Alkitab sudah sampaikan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari Ips. Kita takut dengan konsekuensi dari perubahan. Hidup benar itu nggak populer. Hidup benar itu ditolak. Hidup jujur itu berkorban. Ini dia. Kristen teori. Tuhan tidak merancang kita hanya untuk sibuk melakukan sesuatu baginya. Tapi untuk hidup di dalam Dia. Ada contoh di dalam Alkitab ketika Marta dan Maria. Marta sibuk melakukan apa saja. Dia bikin makanan, dia sambut Yesus, dia siapkan kursi, dia buat minuman. Lalu Marta berkata, Tuhan, saya capek. Saya kerja buat kau. Saya datang pagi-pagi di gereja, persiapkan semua pelayanan. Saya datang di tempat pekerjaan pagi. Waktu saya absen tepat waktu before time, teman-temanku tanya, kenapa kau datang tepat waktu? Kan gaji jalan sih. Waktu kita kerja tugas di kampus dengan baik, kita usaha untuk belajar dengan baik. Terus yang lain bilang, ada cara yang paling mudah sekarang. Pakai joki. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara sebab Yesus mau kita hidup di dalam Dia. Yang percaya katakan amin. Masih ada banyak ayat lagi tentang Kristen teori ini. Dan saya mau ini bukan hanya sekedar menempel di dalam pikiran Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Termasuk juga untuk saya. Sebab kita akan belajar pada malam hari ini, hidup Kristen bukan hanya sekedar teori. Kita mulai dari ayatnya yang ke-9 dari kata akhirnya.
Kok sudah akhirnya nih, padahal baru dimulai. Siapa yang percaya bahwa semua orang-orang percaya dipanggil bukan hanya untuk hidup benar di dalam gereja? Tolong angkat tangannya. Siapa yang, saya ulang sekali lagi, mungkin bisa bicara terlalu cepat. Siapa yang percaya bahwa orang-orang percaya kita semua ini bukan dipanggil untuk hidup benar hanya ketika di gereja? Tolong angkat tangannya. Saya ulang sekali lagi, yang ketiga kali. Siapa yang percaya, siapa yang tahu, dengarkan kalimat saya baik-baik, bahwa kita dipanggil bukan cuma benar ketika berada di gereja. Tolong angkat tangannya. Oke, nggak apa-apa. Di akhir saya akan memulai lagi pertanyaan ini. Sebab begini, waktu kita ada di gereja, kadang kita berbeda dengan ketika kita ada di luar. Di luar itu saya bilang bukan berarti kita keluar dari tempat ini dan kita ada di tempat yang lain, di rumah kita, di komunitas. Tapi begini, pada waktu kita bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan lihat kok di gereja ini berbeda ya. Hari Minggu tadi dia ibadah di Golkisi, angkat tangan, menangis, air mata, air hidung, air yang lain-lain semua. Kok ini bahasa apa ya, capila sekali mulutnya. Kata akhirnya ini menunjukkan sebuah kesimpulan praktis dari ajaran Paulus di dalam Efesus pasalnya yang kelima ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-21 bahwa setiap orang percaya kita itu harus hidup sebagai anak-anak terang. Lalu di dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 di Efesus 5 ketika kita membangun rumah tangga, Yesus harus menjadi dasarnya. Dasar dari Yesus Kristus, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Lalu di pasalnya yang ke-6 dimulai bahwa ketika kita punya generasi selanjutnya, anak-anak kita, keturunan kita, kita harus mengajarkan anak-anak untuk taat dan hormat. Lalu di Efesus 6 ayat yang kelima, Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa Tuhan bukan hanya peduli pada aktivitas ibadah, tetapi bagaimana ketika kita berada di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas, atau yang saya bilang tadi di awal, sampaikan di awal, Kristen itu bukan hanya teori. Berarti menjadi orang Kristen itu bukan sebuah hal yang mudah. Karena dimulai dari kehidupan kita pribadi, waktu kita milih pasangan kita harus tahu. Servernya harus sama, imannya harus sama. Sebab Kristus itu harus menjadi dasar. Lalu ketika kita ada di dalam keluarga, bukan hanya kita yang cinta Tuhan, anak-anak kita juga harus diajarkan untuk cinta Tuhan. Berarti ini bukan sebuah hal yang mudah, tapi puji syukur kepada Tuhan karena ada kalimat selanjutnya, hendaklah kamu kuat. Katakan dulu sama-sama, hendaklah kamu kuat. 1, 2, 3. Lebih keras lagi. 1, 2, 3. Alkitab sudah berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hendaklah kamu kuat ini mengandung sebuah makna bahwa kata-kata ini harus dituruti bukan hanya pada zaman Efesus, zaman perjanjian baru, tapi sampai sekarang ketika firman Tuhan ini disampaikan, kita harus belajar untuk terus menerus. Ini dia, hidup bergantung pada Tuhan. Hendaklah kamu kuat, kekuatan kita itu terbatas. Ketika kita pulang menghadapi masalah, bulan depan kita menghadapi persoalan, 2 bulan kita menghadapi tantangan, Tuhan masalah silih berganti. Tapi kita percaya kepada Dia yang memberikan kekuatan. Dia ada bersama dengan kita dan kita belajar mempercayakan, ini dia, bahwa setiap perkara Allah turut bekerja di dalamnya. Sekarang bagaimana kita memperolehnya? Kata selanjutnya adalah di dalam Tuhan. Dalam Tuhan ini saya langsung kasih contoh. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang kita tahu bahwa ketika seseorang berperang yang tidak sesuai. Yang satu ini tingginya semampai, semeter nggak sampai. Lawannya itu 3 meter. Daud dan Goliat.
ketika Daud, sini saya cari gambarnya ya. Ketika Goliat mendatangi Daud, dia melihat Daud, wih, anjingkah aku kau lihat? Kau ini semampai, semeter gak sampai. Tapi apa perkataan Daud? Aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Daud tidak gentar, Daud tidak takut. Sebab Daud punya kehidupan bukan Kristen teori. Coba colek dulu kiri kananmu. Jangan jadi Kristen teori. Kalau ada persoalan, aku menghadapi persoalan dalam nama Yesus. Lagi belajar di rumah tiba-tiba ada bunyi. Bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Ada kuasa kegelapan ini. Saya belajar setiap malam di rumah saya itu di sebelahnya kuburan. Dan kalau malam-malam bunyi, dalam nama Yesus segala kuasa tunduk di bawah kaki Yesus. Saya lanjut belajar. Sebab kalau kita ini hanya teori pengetahuan saja, kita tidak seperti ini. Daud berani sekalipun yang dia lawan itu 2 kali lebih besar dari dia. 3 kali malah lebih besar dari dia. Aku datang dalam nama Tuhan. Dari Daud kita belajar bahwa kemenangan dalam peperangan rohani tidak ditentukan oleh kemampuan kita, tetapi oleh ketergantungan kita kepada Tuhan. Kemenangan diperoleh bukan pada saat situasi menguntungkan, tetapi kemana arah pandangan kita waktu ada di gereja. Ih, ada cewek cantik di sana. Wih, gantengnya itu tadi yang main drum. Abel, aman ya. Kemenangan dalam peperangan rohani tidak ditentukan oleh kemampuan kita, skill kita, tapi ketergantungan kita kepada Tuhan. Saya datang ke gereja, jemaat Tuhan datang ke gereja, ada yang datang ke gereja 1 minggu 4 kali. Tapi pulang masih menggerutu, masih mengomel. Saya juga masih menggerutu, masih mengomel. Tetapi ada perbedaan ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Mengapa Paulus menyampaikan jangan ada perbedaan di dalam hidup orang Kristen? Atau tadi yang saya katakan Kristen teori. Coba lihat gambar ini. Dia sudah jatuh di dalam sumur, dia lihat ke depan. Tanah. Dia lihat ke belakang, tanah. Dia lihat ke bawah, tanah. Kiri kanannya tanah. Hanya satu tempat yang dia bisa lihat tidak ada tanah. Ke atas. Ini sebuah gambaran bahwa ketika kita menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk keluar menghadapi persoalan dan kita menjadi seorang pemenang. Yang percaya katakan amin. Sekarang kita belajar di ayatnya yang ke-10. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Perhatikan kata-kata itu. Ayat ini tidak berkata hendaklah kamu kuat di dalam pengetahuan. Hendaklah kamu kuat di dalam skill atau sebagai bodybuilder yang ototnya bagus. Tetapi kamu kuat di dalam Tuhan. Bukan berarti itu salah. Bukan berarti ketika kita melatih tubuh itu salah. Tetapi ada sebuah gambaran, ada sebuah ilustrasi yang bagus kalau kita beli handphone. Wih, bagusnya ini handphone casingnya. Atau kita beli laptop. Wih, bagusnya ini laptop. Ternyata dia masih pakai Pentium 1 di dalamnya. Dia masih pakai operating system yang lama. Apa yang terjadi? Lalot. Sebab ketika kita hanya mengandalkan kuat di dalam pengetahuan, tetapi kita tidak kuat di dalam Tuhan, maka yang terjadi kita tahu banyak dan kita menjadi sombong. Itulah sebabnya Yesus menegur ahli Farisi, orang-orang Farisi. Di dalam Matius 23 ayat yang ke-27. Dan di dalam ayatnya yang selanjutnya dijelaskan bahwa ada peperangan rohani di dalam kehidupan kita. Mengapa
Jangan ada perbedaan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, atau yang saya katakan tadi, jangan jadi Kristen teori. Sebab kalau kita baca ayat selanjutnya akan dijelaskan siapa musuh kita, siapa sekutu kita, bagaimana bentuk serangannya, dan bagaimana kita menghadapi musuh kita di dalam Tuhan. Saudara tidak bisa berkata, saya mau ada di gray zone, saya mau ada di zona netral. Grup band netral ada. Tetapi kita nggak bisa seperti itu. Sebab arti kata netral itu tidak berpihak. Saudara tidak bisa pilih untuk sebelah kaki ada di kerajaan kegelapan, sebelah kaki ada di kerajaan terang. Kita harus pilih. Tidak ada yang namanya saya mau hidup netral, saya mau berbuat baik, melayani Tuhan. Tetapi kita tidak mau supaya hidup kita ini terus diubahkan di dalam Tuhan. Sebab kalau kita berpikir saya mau memiliki pengetahuannya saja, teorinya saja, tetapi saya enggak mau masuk di dalam peperangan rohani. Pernah dengar kata ini? Netralitas. Apa itu netralitas? Kita yang ada di dalam gereja, kita yang ada di dalam zona sengketa, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan, kita akhirnya tidak memilih. Kita akhirnya ini, orang bilang, oh saya mana-mana saja, abstain saja, tidak bisa. Orang Kristen harus memilih ikut Tuhan atau ikut kuasa kegelapan. Titik. Tidak ada pilihan yang lain. Kristen teori itu hanya berpikir, saya mau hidup baik-baik saja, melayani Tuhan. Tidak ada. Saudara mau ikut Tuhan full atau ikut kerajaan yang lain. Tidak ada bilang, oh saya mau ikut Tuhan tapi setengah-tengah saja. Itu namanya Kristen teori. Bagaimana caranya supaya kita bisa ikut Tuhan sungguh-sungguh? Efesus 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah. Katakan sama-sama, kenakanlah. Kita pakai baju yang bagus datang di tempat ini. Kita pakai outfit yang keren. Terus orang datang puji, wih kerennya bajumu, sesuai sekali warnanya. Ya tidak Mejiku Hibiniu, di atas merah, di bawah kuning, sepatunya jingga. Tapi ini, maaf, kiranya kita menerima dengan roh kita. Kadang kita pakai pakaian kita secara jasmani, tapi kita lupa pakai pakaian kita secara rohani. Nanti di akhir kita akan belajar. Kalau Alkitab tulis, kenakanlah, jangan coba-coba punya ide konyol. Apa itu? Enggak usah deh saya pakai ini. Itu namanya Kristen teori. Jangan coba-coba punya ide yang, saya pasti kuat ini. Kenakanlah itu artinya kita aktif mengenakannya, perlengkapan seperti seorang prajurit untuk kita melawan tipu muslihat iblis. Bukan secara frontal, tiba-tiba dia muncul di depan kita, lalu dia ngesot, baju putih panjang, rambutnya panjang. Dia datang dalam bentuk tipu muslihat, kenyamanan. Jangan berubah. Tunggu dulu. Mengapa kita harus mengenakan? Sebab iblis sedang gencar-gencarnya. Dia tahu waktunya sudah singkat. Lalu kita butuh perjuangan yang benar. Bukan hanya sekedar berjuang dan menang. Tetapi ada proses di dalamnya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di dalam 2 Korintus 4 yang ke-7, Tuhanlah yang menjadi sumber di dalam kekuatan yang berlimpah-limpah. Mengapa Paulus memberikan tahu kepada kita, kenakanlah, sebab ini dia. Jangan punya ide yang, enggak perlulah. Apain, kita kan enggak perang ini. Yang perang itu di negara sana. Kita di sini enggak perang, tapi secara rohani kita sedang ada di dalam peperangan antara iblis atau sumber pelaku dan dengan siasatnya. Iblis dengan siasatnya dengan kuasa kerajaan Allah. Iblis dengan siasatnya dan melawan anak-anak Allah.
Lihat gambar yang saya pakai sebagai ilustrasi. Ya gambarnya agak lucu juga ya. Kita diberikan senjata Allah, tetapi sebagian besar perlengkapan ini yang akan kita belajar ini adalah senjata defensif. Senjata bertahan, hanya satu yang menyerang. Itu pun serangan jarak pendek, pedang. Sekalipun klub kesukaan kita, entah Barcelona atau Real Madrid, kalau dia melawan Indonesia, terus dia hanya bertahan, tidak menyerang, menang atau kalah. Oh ini dari Barca ini Pak, tidak mungkin. Tapi kalau hanya bertahan, bisa terjadi kebobolan. Nah dari gambar ini kalau kita lihat hanya senjata defensif, nggak ada senjata serang, hanya satu, pedang. Sebab di dalam Tuhan, kita berperang dalam kemenangan, bukan mencari kemenangan. Waktu ibadah Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus di kayu salib. Kita memperingati kebangkitan Yesus, itu adalah tanda kemenangan bagi kita. Itulah sebabnya Raja Daud berkata di dalam Mazmur 144 ayatnya yang kedua, yang menjadi tempat perlindunganku, kubu pertahananku. Bukan main-main, kita bukan bukan orang yang sok untuk berjuang sendiri. Kita sudah ada di dalam benteng yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika musuh menyerang dari luar, tugas kita itu bukan, bahasa ini kajili-jili. Tapi kita pakai perlengkapan Allah, senjata Allah, dan kita berperang, berjaga, memakai perisai, bersiaga, dan Kristus yang berperang menggantikan kita. Sekarang kita akan lanjut, bagaimana kita bisa berkemenangan dalam peperangan rohani ini. Secara singkat, yang pertama adalah kita mengenakan ikat pinggang kebenaran. Ayatnya yang ke-14. Saudara bisa baca Efesus 6 ayatnya yang ke-14 dikatakan berikat pinggang kebenaran. Kata kebenaran di sana itu memakai kata aletheia. Atau dalam bahasa aslinya itu terjemahannya kebenaran mutlak. Setiap kita pasti punya kebenaran masing-masing. Satu kali di dalam keluarga kami ada pertengkaran antara mertua dan menantu. Lalu saya dipercayakan untuk tolong selesaikan pertengkaran ini. Saya bilang oke, kalau kita mau menyelesaikan ini, masing-masing harus tahu. Tidak ada kebenaran yang kita pakai. Kita jangan cari siapa yang salah, tetapi apa yang benar. Apa yang benar? Firman Tuhan. Baru kita bisa menyelesaikan. Kalau hanya bilang siapa yang benar, pasti semua punya sudut pandang yang benar. Dan puji Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan itu bisa terselesaikan. Ikat pinggang itu berbicara tentang bagaimana kita mengikatkan diri pada firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Di handphone kita ada Alkitab gitu. Atau yang lain. Baca firman Tuhan. Minggu lalu kita berbicara tentang mengalahkan siasat iblis. Bagaimana kita mengenali siasatnya? Baca firman Tuhan. Itu bukan hanya pelengkap di dalam aplikasi. Lalu yang kedua. Kenapa masih ikat pinggang ini? Ini berbaju sirakan keadilan. Berbaju sirah. Maafkan, belum diganti. Baju sirah itu memakai kata dikaiosune. Dikaiosune itu begini. Kalau aletheia itu kebenaran mutlak, yaitu firman Tuhan. Dikaiosune itu artinya posisi kita yang dibenarkan di hadapan Allah. Dulu kita ada di dalam kerajaan kegelapan, sekarang kita dipindahkan melalui kematian Kristus di kayu salib, kita ada di dalam kebenaran. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa benar dengan perbuatannya sendiri. Kita kasih persembahan, kita datang melayani Tuhan, kita tetap dapat sertifikat tidak berkenan kecuali kita percaya kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus. Yang ketiga, kerelaan untuk memberitakan, kasut, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil.
Kalau kita baca di dalam Efesus, kita akan tahu dari mana Paulus menulis surat Efesus. Paulus rela dipenjara demi memberitakan Injil. Kita nggak dipenjara secara jasmani, tetapi pikiran kita itu dipenjara dengan media sosial, dengan selingan. Minggu lalu kita belajar bahwa nggak ada yang salah dengan media sosial, tapi pada waktu kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik, maka kita yang dipenjara oleh ilah-ilah zaman ini. Yang ketiga adalah kasut, yang keempat adalah perisai. Nah, perisai ini adalah dipakai kata perisai iman. Bagian yang menonjol dalam persenjataan rohani. Perisai ini bisa dipakai untuk menangkis kiri, kanan, atas, bawah. Paulus memakai gambaran ini ketika ini. Kalau kita baca, supaya engkau dapat menahan panah api dari si iblis. Panah itu serangan jarak jauh. Dan ketika kita pakai perisai, serangan jarak jauh itu apa? Tuhan kasih di dalam pikiran kita, kamu gak punya masa depan. Padahal Alkitab sudah bilang dalam Yeremia 29 ayat 11, masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi dia taruh, kamu gak berharga, kamu gak akan bisa. Dia merusak pikiran dengan keraguan, kebohongan, dusta. Perisai iman. Iman itu adalah dasar dan bukti. Kalau kita baca di dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama. Kita lanjut lagi. Ketopong keselamatan. Ketopong ini untuk melindungi prajurit, melindungi kepalanya, otaknya dari serangan di kepala. Karena di kepala ini adalah gambaran pusat kecerdasan, intelektual. Ketika kita masukkan ke dalam pikiran kita, perhatikan ini baik-baik. Ketika kita masukkan di dalam pikiran kita, di kepala kita ini nggak ada tombol delete-nya. Tidak ada tombol hapusnya. Waktu kita masukkan pikiran kotor atau kita menonton film-film pornografi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, dia nggak bisa dihapus. Apa saja yang kita masukkan di dalam pikiran kita, sakit hati, kekecewaan. Karena itu kita harus tahu bahwa hidup kita ini sudah diselamatkan melalui korban Kristus di kayu salib. Tetapi itu bukan lisensi, perhatikan. Itu bukan syarat untuk kita bisa hidup seenaknya. Itu bukan syarat legalisme untuk kita bisa hidup semau gue, semau saya. Yang terakhir pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang adalah senjata untuk menyerang atau untuk membela diri. Ketika Yesus dicobai, Yesus berkata, ada tertulis. Karena Yesus ada pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ketika cobaan iblis datang kepada kita, lalu kita berkata, ada tertulis. Apa tunggu dulu. Saya ingat gitu, cuma saya lupa. Saya ingat tapi saya lupa. Saya pernah dengar tapi saya lupa. Ada tertulis, baca setiap hari Alkitab. Ketika serangan iblis datang dalam bentuk pemahaman-pemahaman yang salah. Ketika kita membaca Alkitab setiap hari, kehidupan kita itu seperti prajurit yang dilatih. Daging kita ini gak suka untuk baca Alkitab setiap hari. Tetapi kita harus melatih diri kita dengan keras supaya kita bisa hidup. Memakai ini. Perlengkapan senjata Allah. Kalau dibilang kenakanlah, jangan coba-coba punya ide konyol. Saya lanjut lagi. Kita diberikan perlengkapan senjata Allah dalam menghadapi peperangan rohani. Tetapi kita nggak pernah berdoa. Itu artinya all the equipment are not activated.
Kita dikasih, kita baca Alkitab, tapi kita nggak pernah berdoa. Kita dikasih ketopong keselamatan, bahwa di dalam Kristus kita sudah memperoleh keselamatan. Tapi kita nggak pernah membangun hubungan di dalam Tuhan. Kita dikasih kasut kerelaan. Kita menderita, tapi kita tetap cinta pada Tuhan. Apa yang Paulus mau sampaikan pada malam hari ini? Kata di dalam Tuhan artinya hidup dalam relasi melalui doa. Sebab ketika kita punya peralatan ini, perlengkapan senjata Allah, dan kita tidak hidup di dalam doa, maka kita seperti anak-anak Skewa. Pernah dengar cerita itu? Anak-anak Skewa, ada orang yang kerasukan roh jahat. Terus dia coba-coba pergi. Dalam nama Yesus, roh jahat keluar. Apa yang terjadi? Anak-anak Skewa ditelanjangi. Alkitab tulis, maaf, dia digagahi, ya bahasanya terlalu halus. Tapi dia diperkosa oleh kuasa kegelapan. Punya perlengkapan tetapi tidak punya relasi dengan Tuhan, itu menjadikan perlengkapan itu seperti illegal power, kuasa yang ilegal. Perlu kita ketahui, kalau kita baca ini, satu ayat ya, ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kalau kita baca tadi semua perlengkapan itu pakai keterangan. Apa? Ikat pinggang, kebenaran. Baju sirah, keadilan. Ketopong, keselamatan. Kasut, kerelaan. Perisai, iman. Pedang, roh. Doa nggak ada keterangannya. Doa ini apakah? Roti kah dia? Atau nasi goreng? Doa ini, ya kalau ini sebenarnya menjelaskan di dalam ayat yang ke-14. Untuk kita berdiri tegap. Untuk kita punya keadaan siaga. Kita pulang dari tempat ini capek. Jangan lupa berdoa. Satu kali ada orang bertanya kepada saya, Pak, apakah kita perlu berdoa? Sebab Roma 8 ayat yang kedua, dia pakai ayat ya. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja Pak. Di situ nggak ada doanya. Cukup mengasihi Tuhan. Lalu saya perhatikan, saya kasih dia jawaban. Tunggu ya, saya belajar dulu. Saya juga nggak tahu semua hal. Lalu saya belajar dan saya kasih dia jawaban ini. Saya percaya Allah bisa bekerja tanpa doa. Sebab Allah Maha Kuasa. Tetapi saya percaya Allah juga bekerja melalui dan di dalam doa. Terus saya tanya balik. Pernah nggak kamu berdoa waktu makan? Tuhan, sebelum saya makan, kiranya rahang saya ini berfungsi secara mekanik dan secara kimiawi. Rahang saya ini bisa bergerak atas bawah, kiri kanan supaya saya bisa mengunyah. Lalu mulut saya ini mengeluarkan air liur supaya makanan itu bisa menjadi lembek dan masuk ke dalam kerongkongan saya. Esofagus saya ini meremas-remas dan mendorong makanan ini ke dalam. Lalu di dalam lambung saya ini kelenjar asam lambung itu menghasilkan asam lambung supaya makanan ini bisa terolah. Kita nggak berdoa seperti itu. Bahkan berdoa makan pun tidak. Lupa berdoa makan. Lalu saya bilang seperti ini. Kamu berdoa nggak waktu tidur? Kan gak ada yang berdoa. Tuhan, waktu saya istirahat supaya jantung saya ini melambat 20 sampai 30 detak. Tapi dia jangan berhenti ya Tuhan, karena kalau dia berhenti saya mati. Tapi itu secara alami terjadi. Gak ada orang yang berdoa, Tuhan waktu saya tidur jam 11 malam, kiranya liver saya ini bekerja. Liver saya ini menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Itu kan kalau tanya orang-orang kedokteran tahu. Jam kerja liver jam 11 malam sampai jam 3 subuh. Tapi kita kan suka Roma Irama. Begadang jangan begadang.
Gak usah dilanjut. Nanti pulang ingat, oh apa rumah irama saja. Kita nggak berdoa seperti itu, kamu nggak berdoa seperti itu. Tapi Tuhan bekerja supaya livermu tetap bekerja. Dan jantungmu itu setelah kau lahir di dunia ini, dia akan bekerja non-stop sampai kau mati. Engkau tidak mendoakan itu, tetapi Alkitab tulis, all things work together. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Itu maksud ayatnya. Enggak berdoa untuk makan supaya makanan ini Tuhan sucikan dan kuduskan makanan ini. Kalau cuma sucikan saja tidak sah. Karena yang dimaksudkan di dalam ayat itu, kamu harusnya mewujudkan rasa syukur dan terima kasihmu melalui doa. Jadi, meskipun tidak ada keterangannya, doa adalah suatu hal yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari konteks peperangan rohani. Perhatikan gambar ini. Paulus sedang menyampaikan bahwa ketika berperang, orang zaman dulu itu harus mengadakan ritual untuk membawa korban kepada dewa sesembahan mereka. Kalau nggak dibawa nanti dewanya marah, terus kalah di dalam peperangan. Jadi mereka memohon perlindungan. Bisa lihat di dalam Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-23. 1 Samuel 5 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Inilah sebabnya Paulus bukan menempatkan doa sebagai salah satu senjata, tetapi doa itu sebagai sesuatu yang penting di atas dari senjata-senjata itu. Semoga gambar ini memberikan sebuah pemahaman bagi kita. Kalau kita nggak berdoa, kita ada di medan pertempuran, kita ada di dalam dunia ini, kita hidup di dalam dunia ini, tapi kita bingung. Siapa sih musuh kita di dalam Kristus? Berapa kekuatannya? Di mana jebakannya? Paulus sedang memberitahu kepada jemaat di Efesus dan kepada jemaat yang hadir pada malam hari ini, kita nggak bisa memisahkan dua hal ini. Memiliki perlengkapan senjata rohani tanpa ada kehidupan doa. Doa adalah kunci untuk mengaktifkan semua perlengkapan rohani. Saya kasih sebuah quotes. Until you realize life is a war, you cannot know what is prayer for. Sampai kita menyadari bahwa hidup ini adalah peperangan secara rohani, ngapain sih kita berdoa? Penting gak itu doa? Sebab di dalam doa kita sudah menyatakan, Tuhan aku punya semuanya, saya punya senjata, saya punya kekayaan, saya punya harta yang tidak akan habis 7 turunan. Saya punya kecantikan, wajah yang tampan, wajah yang cantik. Tetapi saya mau, setelah semua yang saya miliki ini yang kau percayakan, saya mau supaya dalam perjalanan saya Tuhan menyertai. Itu kan doa dari Musa. Musa tahu, kalaupun dia disuruh untuk menuju ke tanah Kanaan, di tanah Kanaan tetapi tanpa Tuhan menyertai bangsa Israel, maka itu menjadi sia-sia. Ketika kita memperoleh kekayaan, tetapi kita tidak bersama dengan Tuhan, maka kita sedang menjalani sesuatu yang sia-sia. Hal yang terakhir, bagaimana kita bisa memperoleh kemenangan dalam peperangan rohani ini? Yang pertama berdoa. Katakan dulu sama-sama berdoa. Lebih keras lagi berdoa. Paulus selalu memakai kata ini, berdoa. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Kita bisa baca itu di beberapa kitab yang ditulis Paulus. Doa dan permohonan. Dan menariknya Alkitab tulis di dalam Matius 6, apabila kamu berdoa, jika engkau berdoa, apa yang Alkitab tulis? Masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dari situ kita belajar bahwa
The only proof that someone is mature in Christ is prayer. Because a mature person can understand about an intimate relationship with his creator. Satu-satunya bukti di dalam kehidupan kita bahwa kita ini sudah dewasa di dalam Kristus adalah kita berdoa kepada Tuhan. Sebab orang yang dewasa secara intelektual, sehat secara jasmani, dia tahu arti hubungan intim. Gak ada orang yang buat hubungan intim di luar. Di jalan-jalan. Tapi dia tahu hubungan intim itu di kamar. Untuk yang sudah suami istri ya. Kalau yang belum menikah, terima dengan roh, jangan dipikirkan. Tapi ini, saya mau menyampaikan bahwa ketika kita tahu sudah dewasa, kita sudah mengerti, lalu kita akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk menikah, maka kita hidup di dalam sebuah hubungan yang intim dengan pasangan kita. Satu-satunya bukti bahwa kita sudah dewasa di dalam Kristus adalah kita berdoa. Dan berdoa itu jangan seperti orang munafik, jangan seperti orang yang bertele-tele. Berdoalah setiap waktu. Setiap waktu itu artinya berdoa sesering mungkin. Tidak hanya terbatas pada waktu-waktu tertentu saja. Oh, waktu saya dapat berkat, saya berdoa kepada Tuhan. Mana yang orang pasti akan datang berdoa saat susah atau saat senang. Orang lebih rajin berdoa saat sedang mengalami kesusahan atau saat senang. Saat susah. Waktu susah dia datang betul-betul menangis di kaki Tuhan. Tolong saya Tuhan. Waktu Tuhan tolong. Goodbye. Solong bye-bye. Sebab Tuhan sudah tolong. Dalam segala, maksud dari setiap waktu itu artinya di dalam segala hal yang kita alami, yang kita nikmati. Bukan soal panjangnya, bukan soal posisi tubuh, bukan tempat-tempat yang khusus. Tetapi berdoa itu bagaimana kita memposisikan hati kita di dalam aktivitas kita. Tuhan, tadi waktu saya di jalan saya diserempet, tiba-tiba saya maki itu orang. Ampuni saya Tuhan. Spontan Tuhan. Lalu ada kata ini, di dalam roh. Saya akan segera selesai di sini pakai kata Roh Kudus. Roh Kudus itu artinya kita berdoa, kadang kita berpikir, saya bingung ini mau mulai dari mana. Saya ini gak pintar berkata-kata. Oh, doa itu suruh kita minta sama Pastor Ezra saja. Tetapi Alkitab sudah menuliskan di dalam Alkitab bahwa Roh akan membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh di sana huruf besar, yaitu Roh Kudus akan menuntun kita berdoa dengan keluhan yang tidak terucapkan. Mengapa kita harus berdoa? Sebab di dalam doa, kuasa dan otoritas diberikan di sebuah tempat yang namanya doa. Bukan di mimbar. Bukan di kekayaanmu. Power and authority are given in the place called prayer. Not on the pulpit. Yang kedua, yang terakhir. Setelah berdoa, berjaga-jaga. Saya mengundang tim praise and worship. Apa yang ada di dalam pemikiran kita waktu berjaga-jaga? Oh, artinya kita harus siap siaga. Waktu kita jalan, oh jangan sentuh-sentuh saya. Saya sudah kudus, saya sudah berdoa tadi. Saya lagi puasa ini 3 hari. Jangan sentuh saya, jangan jabat tangan saya. Tapi berjaga-jaga itu saya kasih gambaran ini. Coba perhatikan gambar ini. Kehidupan kita itu mengikuti jejak kaki Yesus. Baca Alkitab, hidup di dalam doa. Berjaga-jaga, saya kasih gambar besarnya. Kita ikut di dalam tuntunan Tuhan. Kita sudah berdoa. Tuhan, kasihkan saya jodoh. Siapa yang berdoa berdoa untuk minta jodoh? Terus Tuhan sudah kasih kriterianya. Ini kriterianya ya.
Tapi kita nggak mau ikut tuntunan Tuhan. Kita berpikir bahwa bisa gini, kalau saya layani dia pasti akan terima Tuhan. Jaga langkahmu untuk mengikuti panglima perang kita yang namanya Yesus Kristus. Doa bukan pelengkap dalam hidup rohani orang Kristen. Doa adalah pusat kekuatan orang Kristen. Seberapa penting doa menurut Alkitab? Alkitab tulis, tetaplah berdoa. Cari sendiri ayatnya. Ayatnya pendek, cuma itu saja. Ayat terpendek dalam Alkitab. Seberapa penting doa menurut Alkitab? Sekarang saya tanya dan kiranya roh kita menerima. Seberapa penting doa menurut kita pada malam hari ini? Oh, doa itu seperti tadi. Kalau mobil yang paling canggih, doa itu saya gambarkan seperti ban serep. Nanti kalau dia bermasalah baru saya ganti. Kalau saya sedang menghadapi masalah baru saya mencari. Saya minta waktu 5 menit, enggak sampai 5 menit. Tolong diputarkan videonya. Ini kami lagi berdoa di rumah, dan waktu saya berdoa itu istri saya tiba-tiba angkat HP. Terus dia video, saya bilang, saya minta nanti, karena ada satu kejadian tentang doa. Waktu kami berdoa di rumah sama-sama, anak kami Aaron, setiap kali bilang, Aaron ayo kita doa. Padahal sebelumnya itu dia lagi main, konsentrasi. Begitu doa, menguap. Dia main-main. Ini saya bilang, ayo Aaron berdoa. Adiknya lagi. Oke, cukup sampai di sini. Kadang-kala waktu kita datang di gereja, kita nggak berdoa sungguh-sungguh. Atau kita berdoa di rumah dan kita masih main-main. Itu tandanya kita masih kanak-kanak secara rohani. Kita nggak menganggap bahwa hidup secara kekristenan itu bukan hanya Kristen teori. Ada lagu bagus, Love Theory. Tapi kalau kekristenan, itu bukan sekedar teori. Sebab ketika kita hidup sebagai orang Kristen, kita memilih apa kita ikut Tuhan atau ikut kuasa kegelapan. Enggak ada gray zone. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi kita nyanyikan dengan iman percaya. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan, aku percaya Engkau hadir di tempat ini bersama dengan kami. Abamu sudah selesai. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Aku percaya padamu. Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan nyanyikan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi. Terjadi sekali lagi. Kemenangan. Kemenangan
yang terangkat pada malam hari ini, kami bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang mengetahui bahwa hidup ini adalah peperangan, tetapi tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang mau taat, membangun hubungan di dalam firman Tuhan, di dalam doa kami, supaya kami mengenal Tuhan secara pribadi. Tolong setiap kami dengan pertolongan dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang telah Engkau utus sebagai penolong di dalam kehidupan kami, akan menuntun kami supaya kami hidup di dalam kemenangan melawan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Hamba-Mu sudah selesai, Hamba-Mu berdoa kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, berbuah melalui sikap kami, perbuatan kami, perkataan kami. Dimanapun kami berada, kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir di tempat ini dan mendengarkan firman Tuhan tadi adalah orang-orang yang dimenangkan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan korban syukur persembahan kita. Namun sebelum itu saya juga ingin meminta teman-teman sekalian yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangannya, nanti teman-teman ASAR akan membantu memberikan amplop persembahan. Baik jemaat Tuhan, amplop persembahan kita ada 2. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan digunakan untuk diakona gereja. Sebentar, teman-teman tidak perlu untuk maju ke depan ketika memberikan persembahan, cukup di tempatnya saja dan nantinya kita akan memberikan persembahan, memasukkannya ke dalam amplop yang dibawakan oleh teman-teman ASAR. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah ditabur di tengah-tengah kami pada malam hari ini Bapa. Kau berkati setiap kami, biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberikan korban syukur persembahan kami. Kau berkati Bapa, biarlah dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu di tempat ini. Inilah doa kami Tuhan, kami siap memberikan korban syukur persembahan kami dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau bersukacita di tempat ini, amin. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan kita, amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Go sisi, come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Oh, jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, mari kita bangkit berdiri. Sama-sama nyanyikan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Go sisi, come on. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran
bersukacita lebih lagi untuk Tuhan. Boleh angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang mau bersukacita boleh sama-sama sorakan haleluya. Semua. One more time. Musik memuji Tuhan. Saya rindu melihat tangan-tangan yang terangkat untuk Tuhan kita, come on. Yang mau bernyanyi lebih lagi untuk Tuhan kita. Semuanya. One, two, three. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Kebesarannya Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. One more time, go Sisi. Nyanyi bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman PMKO FEB Unhas. Kepada teman-teman PMKO FEB Unhas, kami persilahkan. Sembari teman-teman dari PMKO FEB Unhas memberikan pujian di depan kita semua, mari kita juga mau menabur untuk pelayanan teman-teman nantinya di kampus mereka. Biarlah melalui persembahan yang boleh kita tabur bagi mereka, banyak jiwa-jiwa yang lebih lagi dimenangkan dan banyak orang yang diberkati melalui pelayanan mereka. Silakan teman-teman. Baik, shalom. Kurang semangat, shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mewakili teman-teman dari PMKO FEB Unhas mengucapkan terima kasih banyak kepada Gembala dan pengurus jemaat GBI Oikumene BTP karena sudah memberikan kami kesempatan untuk melakukan persembahan pujian di tempat ini. Sebelum itu ada satu kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang jangan disia-siakan. Perkenalkan, kami persekutuan mahasiswa Kristen Oikumene Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, dan kami juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang mungkin di sini ada yang baru lulus di FEB Unhas. Kami mengundang teman-teman sekalian untuk mari bergabung bersama kami, bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, puji Tuhan, jika Tuhan berkehendak nanti di awal bulan Mei kami akan melaksanakan retret Paskah.
kiranya mari kita sama-sama dukung dalam doa biar retret ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kendala halangan apapun. Mungkin itu saja dari kami. Semoga persembahan pujian ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin.
tempo intro, terus bridge itu beda. Ya, sesat kerja. Nah bilang biar enggak tahu. Ya udah berarti tidak gitu. Ada beda. Ada beda. Sungguh diberkati kita melalui pujian dari teman-teman FEB Unhas. Dan kita juga mau berdoa biarlah setiap pelayanan mereka di kampus maupun rencana mereka nantinya untuk melaksanakan retret boleh selalu dilancarkan dan selalu disertai oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan kepada teman-teman yang melayani, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Kami mengajak teman-teman semua yang rindu bersekutu dan bertumbuh bersama dalam Tuhan untuk hadir di ibadah ground Grow Up in God. Bagi teman-teman yang belum bergabung di salah satu ground, silakan mengakses barcode informasi yang telah disediakan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya.
Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di nama Tuhan, Shalom. Kiranya setiap firman Tuhan yang datang pada kita malam hari ini bisa memberkati dan setiap dari kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk pengumuman tambahan selama sepekan. Tapi sebelum dari itu, mewakili Ibu Gembala dan Wakil Gembala di tempat ini, kami keluarga besar GBI Oikumene mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian yang sudah pernah hadir beribadah maupun yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah. Dan bagi jemaat sekalian yang belum memiliki gereja tetap, kami sangat terbuka di tempat ini untuk bertemu bersama-sama di tempat ini. Di samping kiri kanan jemaat sekalian ada teman-teman Aser yang membawa form selamat datang bagi jemaat sekalian yang baru pertama kali hadir bergereja di tempat ini. Silakan mengambil form selamat datang, mengisi data diri, dan kemudian nanti bisa dikembalikan kepada teman-teman Aser setelah selesai ibadah di bawah. Dan jangan ragu ya untuk mengambil form selamat datang. Teman-teman Aser juga membawa form pokok doa. Jadi di tempat ini setiap hari Selasa dan hari Jumat kita mengadakan Pondok Daud, Menara Doa Pondok Daud. Jadi bagi jemaat sekalian yang memiliki kerinduan, memiliki pergumulan, bisa mengambil form pokok doa, dan setiap pergumulan, setiap kerinduan yang ditulis di form pokok doa akan didoakan di Menara Doa Pondok Daud. Jadi jemaat sekalian jangan segan-segan untuk mengambil form pokok doa, nanti bisa langsung dikembalikan setelah selesai ibadah kepada teman-teman Aser. Dan juga teman-teman sekalian yang akan mengikuti SNBT, yang mau didoakan secara langsung atau maupun teman-teman sekalian yang memiliki pergumulan, sakit penyakit dan mau didoakan secara langsung, setelah ibadah bisa stay dulu di tempat ini dan akan didoakan oleh Pastor Peter. Pada hari Selasa kita ada mesbah keluarga di rumah Pak Gideon atau Pak G. Jadi teman-teman sekalian yang mau sama-sama berangkat untuk mesbah keluarga pada hari Selasa, bisa sama-sama kita berkumpul di tempat ini dan sama-sama kita berangkat bersama teman-teman di sini langsung menuju kepada mesbah keluarga. Dan pada hari Jumat kita ada ground untuk tiap-tiap ground. Jadi ada sekitar 8 ground di tempat ini. Jadi bagi teman-teman sekalian yang belum masuk di ground, bisa silakan menghubungi nomor yang ada di akun GBI Oikumene dan nanti akan diarahkan kepada ketua-ketua ground. Dan teman-teman juga yang rindu untuk pelayanan, mari sama-sama kita melayani di tempat ini. Di depan saudara sekalian ada di depan saudara sekalian ada barcode kecil. Jadi teman-teman sekalian bisa scan dan mari kita pergunakan waktu kita dengan baik, kita bersama-sama kita melayani di tempat ini. Setelah pulang nanti teman-teman jangan dulu langsung balik, kita melipir dulu di bawah, kita merapat ke sebelah kiri, kita fellowship bersama, kita makan-makan bersama. Mungkin sekian untuk pengumuman tambahan untuk seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan semua bangkit berdiri. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti Engkau Tuhan Yesus. seperti Engkau. Tiada Tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatanmu ajaib. sungguh perbuatanmu ajaib dalam hidup kami Tuhan Yesus. Tiada seperti-Mu, Tiada seperti Engkau. mari coba Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti, tiada seperti Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, Engkau yang senantiasa Tuhan hadir lewat ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ini Bapa, kami bersyukur untuk cinta-Mu Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Lawatanmu hadir di tempat ini, lawatanmu hadir menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Baik itu kami Tuhan yang sedang mengalami masalah, baik itu Tuhan kami yang sedang mengalami sakit penyakit, kami terlalu percaya kami punya satu nama yang dapat menyelesaikan masalah apapun itu Tuhan, yaitu nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya lewat kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami menerima kuasa yang daripada Engkau, kami menerima, oh haleluya Yesus, lawatan-Mu yang senantiasa mengalir kehidupan kami Tuhan setiap harinya Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu Tuhan, Pastor Peter Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang bagaimana Tuhan kami mau Tuhan untuk memperlengkapi Tuhan hidup kami Tuhan, diri kami Tuhan, dengan senjata-senjata yang daripada Engkau Bapa, senjata rohani Tuhan, lewat keseharian kami, lewat aktivitas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami senantiasa bergantung penuh kepada Engkau. Kami hanya bergantung kepada satu nama yang ajaib. Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi rasul boleh banyak, tetapi hanya satu nama yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat, oh haleluya Yesus, gembala sidang di tempat ini Tuhan, di masa tuanya Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa Tuhan mengurapi secara khusus lebih lagi Tuhan, dalam setiap apapun yang direncanakan, apapun Tuhan yang kesehariannya Tuhan, aktivitasnya Tuhan, Engkau yang menjaga Bapa. Bahkan Tuhan wakil gembala di tempat ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang senantiasa Tuhan menjamah, Engkau yang senantiasa Tuhan mengurapi terus Tuhan Pastor Ezra Tuhan dalam sekeluarga Tuhan. Engkau memberkati apapun yang diperlukan, Engkau memberkati di dalam setiap pelayanannya, Engkau memberkati di dalam setiap apapun yang menjadi pergumulannya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa menjawab Bapa. Terima kasih Tuhan, bahkan Tuhan keluarga Pastor Peter Tuhan, di dalam setiap apapun yang direncanakan, apapun Tuhan pekerjaan, apapun yang diusahakan Tuhan, Engkau yang menjadi jawaban di dalam hidupnya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, tak lupa Tuhan untuk mendoakan Tuhan bangsa negara kami Tuhan, bahkan kota kami Tuhan, Makassar Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa hadir Tuhan, Engkau yang melawat orang-orang di luar sana Tuhan yang tidak mengenal Engkau. Engkau yang senantiasa Tuhan menyentuh hati mereka Tuhan, seperti Engkau selalu Tuhan hadir di dalam keseharian kami Tuhan, untuk selalu memegang erat tangan kami Tuhan, untuk selalu Tuhan bersandar Tuhan di bawah kaki salib-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami terlalu percaya, kami datang tidak sia-sia, kami datang dengan penuh kemuliaan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja-gereja Tuhan yang ada di sekeliling kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa Tuhan menghadirkan gereja ini Tuhan, membuat Tuhan
banyak jiwa yang dapat dimenangkan di luar sana Tuhan. Bahkan Tuhan, lebih khususnya Tuhan mengenal Engkau secara pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dan kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah dalam nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan dengan seksama suara Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu pada hari ini dan melakukan dengan setia segala perintah, hukum-hukumnya dan jalan-jalannya, maka segala berkat Tuhan ini akan menyertai engkau di sepanjang umur kehidupanmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk dan pada waktu engkau keluar. Dan ketahuilah bahwa setiap persoalan, tantangan yang datang di dalam kehidupanmu punya satu tujuan ilahi, supaya engkau menjadi pribadi yang berkualitas di dalam Tuhan, pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Engkau adalah garam dan engkau adalah terang bagi dunia ini. Dimanapun engkau berada, engkau akan mewujudkan gambar Kristus melalui kehidupanmu. Terimalah semua berkat Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, silakan mengambil waktu saat teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.